Maka jika kita melihat ada orang yang dianggap ahli ma'rifat, terlihat dalam kasat mata kita tidak sholat, belum tentu dia tidak sholat. Mungkin kita yang merasa sok sudah sholat. Maka teman-teman, mari kita gabungkan makna ayat tadi, bahwa surat Thaha tadi menyatakan Allah mengenalkan dirinya kepada Nabi Musa. Setelah mengenalkan dirinya, puncak dari pengenalan itu adalah beribadah, lalu mendirikan sholat. Maka pengenalan ma'rifat tanpa ibadah dan sholat adalah kebatilan yang mutlak. Sebaliknya juga, orang-orang yang sholat tapi tidak mengenal Allah, itu sholatnya juga tidak bermakna, mardud indallah, tidak diterima di sisi Allah SWT. Maka kita menuduh diri kita, jangan-jangan sholatku belum khusyuk. Tidak sibuk memandang orang lain, menjadi juri orang-orang lain. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang dia sholat karena mungkin kata dia di ahli marifat, lalu dia sholat cuma beberapa waktu, mungkin hanya 3 waktu atau 2 waktu atau sewaktu saja. Oh, orang seperti ini wilayahnya berbeda, ini tidak termasuk kepada wilayah ma'rifat. Ini ada perbedaan fikih. Fikih antara Ahlus Sunnah dengan kelompok Syiah Imamiyah. Mereka memang berbeda dalam waktu sholat dengan kita. Mereka mengambil zahir ayat yang ada dalam Al-Quran, aqimis sholata liduluki syamsi, sampai akhir ayat, dirikanlah sholat ketika matahari mulai menyingsing, yaitu zuhur dan asar, ya. Kemudian ketika ghurub, terbenam, dan Quranil fajar, kemudian terbit fajar. Disebutkan di sana cuma 3 waktu. Di ayat yang lain disebut tarafain nahar wa zulafan minal lail, 2 ujung siang, awal dan akhir siang. Kemudian zulafan artinya waktu yang dekat dari malam, maksudnya maghrib dan isya. Ini menunjukkan bahwa ada penafsiran di luar sana yang menafsirkan bahwa sholat itu 3 waktu. Tapi dalam periwayatan ulama Ahlus Sunnah yang kita ikuti, Nabi SAW pernah melakukan 2 hal. Pertama, Nabi sholat di awal waktu, maka beliau sholat terlihat 5 waktu pas: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dengan waktu yang berjarak. Tapi di riwayat berikutnya, Sayyidina Jibril mengajarkan kepada Nabi agar sholat di ujung waktu zuhur, di awal waktu asar, di ujung waktu maghrib, di awal waktu isya, dan di ujung waktu subuh. Sehingga terkesan yang disebut dengan jamak suri, terkumpul secara zahir, tapi sebenarnya waktunya tetap 5. Seakan-akan waktunya 3. Inilah kemudian yang diabadikan dalam sholat rukhsah yang kita sebut dengan sholat jamak. Maka teman-teman yang melakukan Allah, betulkah ada sholat yang 3 waktu, 2 waktu menunjukkan orang itu berma'rifat? Tidak. Ini adalah perbedaan fikih. Kembali ke permasalahan pertama, berma'rifat adalah awal dari mendirikan sholat. Mendirikan sholat adalah puncak dari ketinggian ma'rifat.